Nama saya Winda, saya akan menjelaskan tentang tujuan Pancasila secara politik. Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Pancasila sebagai ideologi, berarti Pancasila merupakan landasan atau ide atau gagasan yang fundamental dalam proses tata pemerintahan suatu negara. Selanjutnya ada unsur-unsur politik yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini ada 5 poin dari sila pertama hingga kelima, bisa dibaca. Yang terakhir, ada beberapa konsep dasar implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ada sektor suprastruktur politik dan fungsinya. Yang kedua ada sektor masyarakat dalam sistem politik dan fungsinya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai, saya Esther akan melanjutkan penjelasan dari Winda. A. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi dapat didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Dalam ideologi negara, konsep Pancasila berperan penting dalam program tersebut, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Maksud cita-cita normatif dalam penyelenggaraan negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang diajarkan dalam suatu sistem norma, seperti yang terkandung dalam norma kenegaraan. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Contohnya, memperkenalkan kebudayaan dalam negeri kepada masyarakat luar. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. B. Alasan diperlakukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi terorisme dan narkoba. Yang kedua, penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Penyelenggaraan negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Saya Francisca Noviani akan melanjutkan presentasi tentang C. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Ketiga, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis. 1. Soekarno. Pada pemerintahan ini, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan pada pidato politiknya 1945 sampai 1960. Kedua, Soeharto. Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi kemasyarakatan dan juga organisasi politik. Ketiga, B.J. Habibie. Lebih disibukkan masalah politis
dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999. Yang keempat, Abdurrahman Wahid lebih membebaskan berpendapat, perhatian terhadap ideologi Pancasila melemah. Kelima, Megawati Soekarno Putri dengan disahkan UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan Pancasila tidak dicantumkan mata pelajaran wajib. Dan yang terakhir, Susilo Bambang Yudhoyono. Belum adanya upaya pembentukan lembaga untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Setelah dibubarkan nomor 27 tahun 1999. Sumber sosiologis. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari bahwa manusia itu benar sebagai makhluk sosial dan tidak pernah jauh dengan yang namanya hubungan sosial. Sosiologis sebagai salah satu sumber pendukung yang mengatakan bahwa Pancasila adalah sebagai ideologi negara. Lalu sumber politis. Maksudnya adalah melihat Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam kehidupan politik di Indonesia, unsur-unsur politis pembentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Sila pertama diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kedua diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sila ketiga diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Sila keempat diwujudkan dalam mendahulukan pengembalian keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Dan sila terakhir diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena menyalahgunakan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Halo, perkenalkan nama saya Medi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini ada 2 poin. Poin pertama, menjelaskan argumen dinamika Pancasila. Oke, saya bacakan. 1. Sila-sila Pancasila terkandung nilai-nilai yang real hidup dalam masyarakatnya. Yang dimaksud itu, contoh, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana warga Indonesia melakukan kegiatan ibadah sesuai sila pertama. Untuk poin kedua, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Di poin ini tertulis negara kita bukan negara komunis. Tantangannya adalah saat Pancasila pertama kali dibuat di masa Soekarno. Orang komunis tidak menyetujui bahwa Pancasila adalah ideologi negara. Sedangkan di sila 1 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan. Oke, lanjut slide kedua. Ada 2 poin juga, hakikat Pancasila dan urgensi Pancasila. Hakikat Pancasila ada 3 dimensi. Pertama, dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai yang hidup dalam masyarakatnya. Seperti poin pertama di slide sebelumnya. Dimensi idealitas. Dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Poin kedua, urgensi Pancasila. Pertama, sebagai penuntun warga negara, yang artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Yang kedua, sebagai penolakan terhadap
yang tidak sesuai Pancasila. Contoh kasus teroris yang terjadi dalam bentuk pemaksaan dan kekerasan. Selanjutnya adalah kesimpulan.